Hai Oli Olala, kalau kemarin Oli cerita tentang hidup di hari yang sama, sekarang Oli akan cerita tentang hidup abadi, tapi hanya di tempat yang terbatas. Nah, buat kalian yang pengen hidup abadi, kira-kira kalian mau yang mana? Tapi kalau sama-sama memiliki batasan kayak gitu, bosen gak sih? Film kali ini dibintangi aktor ikonik Dwayne Johnson, besutan sutradara John Colet-Serra di tahun 2021. Wah, masih anget nih. Seperti biasa, siapin cemilan kalian and let's watch. London 1918, di hadapan Aula Royal Society, seorang lelaki bernama McGregor sedang berpresentasi mewakili kakaknya yang bernama Dr. Lily Houghton. Isi presentasinya adalah penelitian si Lily tentang kelopak bunga bernama air mata bulan dari pohon legenda beserta kisah yang mengiringinya. Jadi air mata bulan ini konon bisa menyembuhkan semua penyakit. Bermula dari ekspedisi tahun 1556 oleh Don Aguirre. Legenda menyebutkan Don Aguirre mencari pohon ini sampai ke pedalaman Amazon. Namun, kru ekspedisinya perlahan kalah oleh keganasan hutan Amazon. Saat banyak kru ekspedisi yang mati, mereka ditolong oleh suku pedalaman dengan menggunakan air mata bulan yang selama ini dia cari. Keserakahan Don Aguirre membuatnya buta dan berusaha merebut paksa lokasi pohon itu. Don dan krunya akhirnya dikutuk oleh sang kepala suku untuk hidup abadi dan tidak bisa berpaling dari sungai Amazon. Namun ternyata Royal Society menganggap bahwa pohon ini adalah mitos, dan peneliti wanita di zaman itu masih nggak dianggap, sehingga request mereka untuk mengakses arsip nasional ditolak. Pas presentasinya gagal, Lily menjalankan rencananya buat nyuri benda yang dia inginkan. Sementara adanya ngulur-ngulur waktu agar Royal Society itu pada diem di aula. Lily ini ternyata jago buka-buka kunci dan peti. Mantan copet kali ya? Dia menyelinap ke gudang arsip dan mencuri benda yang ternyata adalah sebuah mata panah. Di detik-detik terakhir, dia ketahuan oleh pengurus gudang dan seorang pangeran Jerman bernama Joachim. Prinz Joachim. Tapi namanya juga lalakon, pasti aja selamat. Dia dan adiknya yang sudah diusir akhirnya bisa kabur dengan selamat. Lily dan adiknya kemudian tiba di Brazil. Mereka mencari guide yang bisa nganterin mereka ke Lagrimas de Cristal. Mereka menyewa seorang nahkoda bernama Frank yang konyol dan perahu bututnya. Mana banyak utang lagi, sampai-sampai mesin perahunya disita rentenir Nilo. Tadinya mereka mau nyewa jasa pelayaran si Nilo, tapi si Lily salah menganggap Frank sebagai tuan Nilo. Padahal si Frank lagi nyuri balik mesin perahunya. Dengan drama jaguar yang nyerang ke bar, Lily akhirnya mutusin buat nyewa Frank. Frank juga awalnya nolak jadi guide mereka, tapi berubah pikiran pas ngelihat mata panah yang dibawa si Lily. Frank yang siap-siap karena udah dapat lagi mesin perahunya, bengong gara-gara banyak bawaan yang ternyata milik adeknya si Lily. Ternyata lebay ya adeknya si Lily ini. Masa ke Amazon bawa raket tenis segala? Pas mereka udah siap, Lily malah diculik orang-orang suruhan pangeran Joachim. Ya wae. Tapi kata Oli juga lalakon mas selamat wae. Mereka bertiga ya akhirnya mulai cabut dari dermaga. Pangeran Joachim yang ternyata mantau anak buahnya, bete gara-gara mereka gagal dapetin mata panahnya. Dia akhirnya mutusin buat turun tangan pakai kapal selamnya. Rombongan si Lily yang baru berlayar bentar diserang pakai senapan mesin dan bahkan misil. Tapi kan the power of lalakon namanya juga. Tetap aja mereka selamat dan dengan resmi memulai petualangan mereka di sungai Amazon. Di perjalanan ini, ketahuan kalau jaguar yang menyerang mereka di bar ternyata piaraan si Frank. Kelas. Lily marah dan mulai mengidap trust issue terhadap si Frank ini. Adeknya mah lempeng-lempeng aja, cuman lebay doang. Sementara Pangeran Joachim yang kehilangan jejak mereka bersekutu dengan Don Aguirre yang ternyata kutukannya bukan dongeng belaka. Pangeran Joachim menjebol sungai, karena kutukan si Aguirre ini aktif kalau mereka jauh dari sungai atau terisolir dari sungai. Kembali ke rombongan Lily, mereka lagi debat soal jalur yang akan ditempuh. Lily yang orangnya heras, maksa Frank buat ngambil jalur yang pendek. Frank udah wanti-wanti kalau jalur pendek itu bahaya banget, soalnya ada jeramnya. Frank yang kesel karena diledek Lily, nurut buat ngambil jalur itu. Dan emang bener, jalurnya bahaya banget, sampai perahu mereka hampir nyusruk ke air terjun. Si Lily ini tilil memang. Walaupun selamat, mereka tetap aja jackpot. Malah kucingnya si Frank juga ikutan abok. Pas lagi istirahat setelah arung jeram, Jack dan McGregor mencari kayu bakar dan Lily ngelayap masuk kabinnya si Frank. Di sana Lily ngeliat berkas-berkas yang menunjukkan kalau Frank juga mencari air mata bulan. Frank bilang dia udah nyerah lama banget,
sampai dia ngelihat mata panah yang dibawa Lily. Lily ujung-ujungnya luluh dan kayak open ke si Frank untuk bersama-sama mencari air mata bulan dari pohon legenda tersebut. Baru aja damai, perahu mereka diserang oleh suku asli sana, Pukamicuna. Mereka disumpit dan teler. Rombongan Lily ditawan dan dibawa ke perkampungan suku mereka. Di sana, Frank yang bisa bahasa suku itu melakukan nego. Lily tidak terima dengan hasil nego di mana dia harus mengembalikan mata panah yang menjadi milik asli suku itu. Dia melepaskan diri dari jerat, merebut tongkat milik salah satu suku dan balik menyerang. Anehnya, suku itu tidak melakukan perlawanan, dan ternyata mereka kerjasama dengan si Frank. Lily marah banget, dan trust isunya ke si Frank muncul lagi. Sebagai gantinya, suku itu menerima Lily dan McGregor dengan baik. Kepala suku sampai mau nerjemahin tulisan di mata panah itu, di mana lokasi asli pohon legenda tersembunyi, La Luna Rota. Penduduk lain juga akrab dengan si McGregor dan ngasih cat muka yang apesnya ternyata bisa awet sampai tahunan. Saat sudah larut, perkampungan suku itu diam-diam diserang oleh Agire dan krunya. Agire manusia ular kayak Orochimaru, Gonzalo manusia pohon kayak Yamato, Sancho manusia madu, dan Melkor manusia lumpur. Frank yang sadar kalau mereka diserang, ngebangunin Lily buat kabur. Lily sempat gak percaya, tapi setelah mendengar teriakan warga dan ngelihat monster aneh, dia percaya dan berusaha kabur. Apesnya, mata panah Lily berhasil direbut oleh Agire. Frank gak tinggal diam dan bertarung dengan Agire. Frank kalah, ditusuk oleh Agire. Tapi sebelum jatuh ke sungai, Frank berhasil merebut mata panah itu kembali dan melemparkannya ke si Lily. Lily buru-buru dibawa kepala suku kabur dengan terjun memakai perahu kecil. Tapi McGregor yang lemah ini gak sengaja mematahkan kakinya saat mendarat. Belum selesai, Lily disuruh untuk kabur menjauhi sungai oleh kepala suku. Agire dan krunya mengejar Lily sampai ke hutan. Pas hampir berhasil nangkap si Lily, kutukan mereka aktif karena kejauhan dari sungai. Hutan pun menangkap dan melempar mereka kembali ke sungai. Ya, Lily pun selamat. Agire dan kawan-kawan yang kesal karena tidak bisa mengejar jauh ke darat gara-gara kutukan itu, mengirim info ke Pangeran Joachim, lokasi terakhir Lily dan mata panahnya. Sancho nyuruh lebah-lebahnya untuk pergi. Enak ya, nggak perlu pakai kuota. Pangeran Joachim pun pergi ke arah yang ditunjukkan oleh lebah kiriman si Sancho ini. Besoknya, Lily yang lagi menyusuri sungai gak sengaja ngelihat Frank yang ternyata masih hidup. Gitu-gitu juga dia seneng ngelihat Frank hidup. McGregor yang juga nyamperin asal suara be aja. Tapi kaget pas ngelihat sesuatu di punggung si Frank. Keris yang ditusukin Agire ternyata masih nancep pol. Lily kaget dong, dan si Frank ini langsung ngenalin identitas aslinya dia. Francisco Lopez de Heredia, pembuat peta dan ex-krunya Agire. Umurnya 400 tahun dan sama-sama dikutuk kayak Agire. Frank akhirnya jadi orang jujur dan mau cerita semua, tapi nyuruh Lily nyabut keris itu. Siapa juga yang mau nyerita sambil keris nancep di dada? Jadi dulu, Frank ini udah kayak saudara sama si Agire. Terus anaknya si Agire sakit parah yang belum ada obatnya waktu itu. Agire lalu mutusin untuk mencari pohon ajaib yang bisa menghasilkan air mata bulan dan nyembuhin semua penyakit. Frank mendukung banget perjalanan itu. Tapi kru mereka dikalahkan oleh sungai dan hutan Amazon. Saat Agire, Frank, dan kru inti hampir mati, mereka ditolong oleh leluhur suku Pukamicuna dengan air mata bulan itu. Agire senang karena dia makin dekat dengan tujuannya. Kru lain juga akrab dengan suku itu. Lama-kelamaan, Agire jadi makin gak sabar karena khawatir anaknya gak akan bertahan lama. Jadi dia minta ke kepala suku buat nganterin dia ke pohon legenda itu. Tapi kepala suku nolak. Dan Agire yang gelap mata saking sayang ke anaknya ngebantai suku itu buat ngerebut mata panah. Sampai sini siapa yang salah? Agire yang gak sabaran atau kepala suku yang pelit? Liur, komen-komen. Frank yang gak tega ngelihat suku itu dibantai, nolongin anak kepala suku yang kabur membawa mata panahnya. Frank ditusuk oleh Agire dan bersamaan kepala suku yang sekarat mengutuk mereka menjadi abadi, tapi nggak bisa berpaling dari sungai. Sejak itu Frank terus-terusan ditusuk oleh Agire yang merasa dikhianati Frank. Tujuan Agire yang tadinya buat nolong anaknya berubah jadi balas dendam ke si Frank. Frank yang bosen kepikiran untuk menjebak mereka ke sebuah gua dan mengisolir Agire dan krunya. Makanya mereka jadi patung dan jasad mereka dirusak hutan karena mereka nggak bisa dibuang ke sungai. Frank menjalani dengan hidup damai dan membuat kotanya sendiri. Nah, itu cerita aslinya. Jadi kota yang di awal itu bikinan si Frank dong? Sadis.
Frank yang udah bosen kelamaan hidup, nyoba nyari lokasi pohon itu buat ngelepas kutukannya. Tapi gagal karena selama ini dia nggak punya mata panah itu. Lily dan Frank lanjutin perjalanan tanpa McGregor. Kan kakinya terkilir. Apesnya, McGregor ini ketangkep Pangeran Joachim pas lagi perahuan sama kepala suku. Kepala suku dengan dinginnya ninggalin McGregor sendiri. Bangke kan? Pas ketangkep, Pangeran Joachim ngancem McGregor buat nunjukin lokasi tujuan Lily dan Frank. Kalau tidak, dia bakal ngebom tempat tinggal suku Puka Micuna. Frank dan Lily nyampe di La Luna Rota, yang merupakan sebuah laguna, dan mereka menemukan sebuah tuas di dasarnya. Frank yang badannya kegedean gak bisa masuk, dan ngebujuk Lily buat narik tuas itu. Saat berusaha narik tuas itu, Lily kejebak di kerangkeng dan gak bisa ngambil nafas. Frank antara ikhlas atau kesempatan ngasih udara ke Lily lewat mouth to mouth, alias sungut ke sungut. Di tarikan yang terakhir, Frank telat ngasih udara ke Lily karena diserang piranha. Untungnya sebelum pingsan, Lily berhasil narik tuas sepenuhnya, hingga air di laguna surut. Pas siuman, mereka marahan lagi. Tapi bentar kok, Lily dan Frank seneng karena pohon legenda itu tinggal selangkah lagi. Belum sempat mereka lanjut, Pangeran Joachim nongol dari kapal selamnya yang nyangkut, sambil nunjukin McGregor yang jadi tawanan. Lily dan Frank mau gak mau nurutin Pangeran Joachim yang numpang di perahu mereka. Setelah air cukup turun, mereka masuk ke gua yang lebih gede, di mana ada pohon segede Alaihim. Pohon air mata bulan, tapi dengan kondisi yang kering dan hampir mati. Sesampainya di bawah pohon, Frank ngide dan nawarin diri untuk membuat pohonnya kembali mekar, dengan syarat dia diberi 1 kelopak bunga. Joachim setuju, tapi Lily kayak kecewa gitu dong, dan dia juga minta bagian kelopak bunganya. Joachim gak setuju dan cuma mau ngasih 1 kelopak bunga. Tapi mereka juga kepaksa bekerja sama buat mecahin teka-teki mata panah itu. Benda itu ternyata bukan mata panah, tapi bentuk hati yang di dalamnya ada sebuah berlian merah. Merah delima merenya. Mereka menempelkan berlian dan hati itu di sebuah relief, dan pohon pun hidup lagi dan kelopak bunga bermekaran. Abis itu Lily langsung nembak Frank dengan senjata yang diambilnya dari pasukan si Joachim. Yaps, ini emang akal-akalan mereka buat nipu si Joachim. Frank pura-pura mati dan membebaskan McGregor. Sementara si Lily berhasil ngerebut kelopak bunga terakhir dari Joachim. Belum beres, kan masih ada si Agire. Dia dan krunya datang dan ngehajar Joachim yang kejebak si Lily. Terus mereka lanjut ngejar si Lily. Lily ngelemparin kelopaknya ke si Frank dan berhasil ketangkep. Anak 90-an pasti relate. Yang sinetron itu loh. Agire dan kru jadi ngejar si Frank. Udah mah dendam, megang air mata bulan lagi. Frank yang berencana buat ngorbanin diri ngejebak mereka, nurunin dulu ada iparnya biar selamat. Plus nyuruh kucingnya jagain. Akhirnya perahu Frank kesusul sama komplotan begal. Agire. Dan mereka berantem di atas perahu. Frank yang dikeroyok udah pasti kalah. Tapi pas kelopaknya mau direbut, ternyata isinya Zong, yang asli udah dititipin ke si McGregor. Agire yang telat sadar gak sempet nahan perahu buat nabrak dinding, dan akhirnya aliran sungainya kebendung. Kutukan mereka akhirnya aktif, dan karena sungainya jauh, mereka jadi batu kayak cerita di awal. Bedanya sekarang Frank ikutan jadi batu. Joachim yang ternyata masih hidup dihajar sama McGregor, dan gak sengaja ketiban batu gede, jadi Joachim geprek. Setelah jahatnya kalah semua, Lily dan adeknya nyamperin si Frank yang udah jadi batu. Lily naruh air mata bulan di mulut Frank dengan harapan dia masih bisa ketolong. Pas mereka nyangka kelopak itu gak guna, patung Frank tiba-tiba pecah dan Frank akhirnya menetas. Alhamdulillah ya. Kebahagiaan mereka bertambah dengan mekarnya 1 kelopak lagi, karena bulan masih bersinar. Akhirnya mereka kembali ke London. Frank menjual kapalnya ke sini loh. McGregor yang dulu dihina, sekarang malah menolak undangan keanggotaan dari Royal Society, dengan cat muka yang masih menempel. Lily akhirnya menjadi ilmuwan resmi di Cambridge berkat penelitian air mata bulannya. Dan Frank sekarang hidup di zaman itu bersama Lily, diawali dengan belajar mobil. Dan film pun tamat.